Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami ta'zimkan, beliau Abah Wahid atau Kiai Haji Abdul Wahid SHMM, Khatibul Ma'had Thariqul Ulum. Yang kami hormati Raisul Madrasah, Kepala Madrasah Bapak Iwan, Sarjana Komputer. Yang kami hormati keluarga dalam semuanya, Neng Tina, para ustadz-ustadzah. Nyuwun sewu nih, saya duduk di atas nih. Kalau kurang sopan mohon maaf. Ada Pak Taufik, ada semuanya, Masya Allah. Nyuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Yang mana pada pagi hari ini setengah siang, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka untuk memperingati. Kata memperingati itu berarti untuk memperingatkan yang asalnya kita lupa supaya menjadi. Tapi ternyata tidurnya di dalam Al-Quran disebutkan sudah 309 tahun. Ashabul Kahfi itu terdiri dari 7 orang. Nah, dari 7 orang ada yang mengatakan 6 orang, yang satunya adalah anjing atau disebut dengan anjing Ashabul Kahfi, yang saat itu ke-6 orang atau 7 orang ini dia itu yang iman kepada Allah, kemudian dikejar-kejar pemerintah saat itu yang semuanya adalah orang kafir, kemudian dia bersembunyi di gua untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia tertidur di gua yang perasaannya saat itu baru 2 jam, ternyata sudah lamanya 309 tahun. Dibuktikan ketika dia keluar dari gua, salah satu dari mereka untuk belanja, dia mendapati kota yang ada saat itu semuanya sudah berubah. Semuanya sudah berubah karena waktunya sudah terpaut 309. Itulah keadaan daripada qadarnya Allah, kekuasaan Allah, bahwa Allah ketika punya rencana untuk menyederhanakan waktu atau menyederhanakan tempat, itu bagi Allah sangat mudah sekali dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kejadian yang masuk di era modern. Ini bukti yang ketiga. Sebelum saya cerita tentang Isra Mi'raj,
Coba diperhatikan. Pada tahun 1922, bayangkan, pada tahun 1922 di Amerika itu ada salah satu pesawat komersial, pesawat yang membawa penumpang jumlahnya sekitar 300 lebih sedikit. Karena kapasitas untuk pesawat yang membawa penumpang itu biasanya sekitar 300-an. Tahun 1922 bulan Juli itu pesawat itu berangkat untuk menuju Miami. Dari New York berangkatnya tahun 1922. Namun ketika dia itu sudah naik di udara, ternyata pilotnya ini kehilangan arah. Rutenya hilang tiba-tiba. Kemudian dari bawah radar ini memantau pesawatnya dianggap hilang karena sudah tidak terpantau dengan radar. Hilang, loh, ini di pesawat ini yang mestinya dia itu berangkatnya jam 8, nanti jam 11 itu sudah sampai di tempat tujuan. Baru 2 jam kemudian dia sudah hilang, tidak bisa dideteksi. Sudah ditunggu 1 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, sampai beberapa bulan kemudian, tahun berikutnya dan tahun berikutnya, hilang, tidak ada kabarnya. Sampai akhirnya 37 tahun. 37 tahun kemudian, sekitar tahun 1999, kalau tidak salah sekitar 37 hilang ya, 37 tahun. Itu kemudian ada pesawat datang yaitu di, kalau tidak salah insya Allah di Venezuela tak seperti apa sama ngerti Venezuela itu. Venezuela saking pelalangan ya, maka terjawab pada itu. Tiba-tiba radar itu menangkap ini pesawat teko, pesawat ini tidak terdaftar awalnya. Tiba-tiba muncul pesawat, ini pesawat apa ini? Akhirnya pesawat itu minta izin kepada bandara setempat untuk take off di sini. Akhirnya ketika sudah dipersilahkan, ada izin untuk turun di situ, dia turun. Setelah diteliti oleh petugas bandara, loh ini pesawat kok aneh. Pesawatnya itu memakai baling-balingnya itu sudah zaman dulu. Kalau zaman now-nya itu sudah tidak ada pesawat kayak gini. Semuanya masih dalam keadaan sederhana, bentuk pesawatnya itu masih sederhana. Nah, ketika ditanya pilotnya ditanya, sama ini siapa, dari mana? Kok tiba-tiba sama datang ke sini tuh, bagaimana ceritanya? Pilotnya dia juga jawabnya santai, loh ini kan sesuai dengan jadwal saya. Saya mestinya memang jadwalnya hari ini saya turun. Namun memang agak sedikit lambat. Ketika diperiksa semuanya, ternyata ini sampai ini sudah dulu terbangnya 37 tahun yang lalu. Tapi wajah mereka tidak mengalami perubahan. Juga tua. Senok, mangane jadi lagi piro. Tapi ternyata di dunia ini sudah berjalan sekitar 37. Masya Allah. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Membandingkan antara, kalau kita bandingkan keadaan kita dengan keadaan yang ada di sana, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang semuanya tidak bisa dilogika oleh kita. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itulah kejadiannya tahun berapa sana tahu? Ayo, tanggal berapa kejadiannya, Riz? Tanggal berapa? Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab, tahunnya kalau Hijriah adalah sekitar tahun 10 dari Nabi. Setelah Kanjeng Nabi diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul,
ketika Kanjeng Nabi saat itu kira-kira usia 50 tahun. Pada masa Kanjeng Nabi dijadikan presiden, Kanjeng Nabi dijadikan nabi, dijadikan rasul, 10 tahun kemudian Kanjeng Nabi ini merasa bahwa dirinya belum mampu dalam dakwahnya mencapai tujuan yang 100% belum. Bahkan saat itu ketika usia Kanjeng Nabi 50 tahun yang pada 10 tahun masa jabatannya, masa kerjanya, itu menurut Kanjeng Nabi belum apa-apa nih, belum mulai apa-apa. Bahkan Kanjeng Nabi saat itu mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Bagaimana tidak sedih? Karena Kanjeng Nabi pada 10 awal kenabiannya diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Apa itu cobaannya? Satu, Kanjeng Nabi ternyata ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Kanjeng Nabi ini setiap hari mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir. Kanjeng Nabi semakin tidak disenangi oleh keluarganya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu dan yang lain, itu kaum kabeh seneng karo Kanjeng Nabi. Termasuk saat itu mereka berencana untuk membunuh Kanjeng Nabi dan pengikutnya. Dan bahkan pada tahun 10 dari kenabian Nabi, Kanjeng Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa, yaitu ditinggal oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Padahal sampai ngerti Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu tidak Islam, bahkan matinya pun tidak dalam keadaan Islam, tapi belone Kanjeng Nabi luar biasa. Sampai matinya itu belo Kanjeng Nabi sangat luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad itu kan ponakannya. Setiap kali berdakwah dibantu oleh Abu Thalib. Namun sayangnya Abu Thalib sampai matinya belum pernah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bahagia sampean mulai kecil sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang Islam. Mergo sampean siji kuncine nek gak maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampean sok nek kono akhirat gak bakal masuk surga takane. Sampean bejat, sampean gak pernah sholat, gak pernah apa misalnya, tapi pernah maca syahadat, iku sik lumayan sampean duwe harapan iso masuk surga. Tapi aja kaya ngono Mas. Mungkin sampean gak wis maca syahadat gak apa-apa. Mati esuk nek gone neraka suwe ya gak apa-apa, sing penting aku tetep bisa masuk. Ya sampean nek kapan gelem ngono ya karep terserah. Hidup ini adalah pilihan. Sampai aku pengen membuka, jadi tapi ini ngomong kabeh itu sajane iso mlebu swarga kecuali wong sing gak gelem. Artinya kan semuanya memang orang Islam itu takdirnya pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau sapa? Ya wong sing gak salat, gak salat. Wayahe salat lindut, wayahe belajar, wayahe sekolah tambah cantum. Masuk gak? Iya, alhamdulillah. Saya kabeh. Alhamdulillah. Jos. Memang beda dengan SMK yang sana. Kalau sini alhamdulillah. Sampai jam 6:30 wis mlebu. Nek jowo gak ono wong jam 7 gak ono nek jowo. Tapi nek warung ono itu lho maksudnya. Nah itu sapa gak ngerti aku, mbok kene mbok kono gak ngerti. Nah, mulai saat itu jangan dibiasakan. Ya, dibiasakan. Itu termasuk akhlak. Mergo Kanjeng Nabi mlebune swarga itu bukan karena Kanjeng Nabi pintere boten. Kanjeng Nabi masuk ke dalam surga bukan karena ibadahnya boten, tapi karena akhlaknya Kanjeng Nabi. Kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj.
sebelum diisra mi'rajkan tadi kanjeng Nabi sudah dikasih SK oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kanjeng Nabi umur 40 tahun diberi SK sampai kanjeng Nabi tak angkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Seiring berjalannya 10 tahun kemudian kanjeng Nabi ternyata belum berhasil dan bahkan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamannya tidak ada. Sedih kanjeng Nabi, sapa maneh sing ngewangi aku bila agama Islam la Allah. Delalah 3 bulan kemudian istrinya sing paling disenengi yaitu Khadijatul Kubra. Istri yang paling dicintai oleh Allah karena dia tahu tentang bagaimana awal perjuangan kanjeng Nabi. Bagaimana seorang Khadijah dia merelakan semua yang ia miliki karena Khadijah ini adalah termasuk miliarder. Rondo Pak Taufik. Wis gak duwe bojo tapi sugih luar biasa. Saking sugih Mekah itu kabeh dikuasai perdagangannya oleh Khadijah. Sukses. Kalau mungkin zaman sekarang mau iso menguasai perdagangan online dan offline Khadijah. Luar biasa. Khadijah kekinian. Khadijah saat itu yang karena bisnisnya berdagang sukses, melihat seorang Muhammad yang saat itu diagung-agungkan oleh orang, dia dipercaya sebagai orang yang bisa dipercaya, al-amin, mempunyai sifat al-amin, dipercaya oleh Khadijah untuk membawa dagangannya di Gowon luar Mekah. Sukses akhirnya apa? Kanjeng Nabi dibantu, jadi muncul terus dibantu bisa kali Khadijah. Setelah Khadijah itu meninggal, kanjeng Nabi juga sedihnya berlipat ganda. Sahabat dong. Ya Allah, kok ini kok piye untuk kedepannya bagaimana? Apakah kemudian bisa sukses dakwah saya kanjeng Nabi itu semacam itu? Bahkan ketika kanjeng Nabi dan para teman-temannya atau sahabatnya saat itu mulai diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah, kanjeng Nabi kemudian punya pikiran, ayo saiki ngungsi dulu. Kemana? Ke Taif. Taif itu sandingi babat. Nah, teman-temannya kanjeng Nabi itu dibawa ke Taif. Sana, kamu minta perlindungan ke sana. Nanti saya nyusul. Kanjeng Nabi bilang gitu. Tapi ketika kanjeng Nabi nyusul di sana, apa yang terjadi? Justru kanjeng Nabi di sana itu belum diperlakukan seperti orang gila. Kanjeng Nabi diarak anak-anak kecil, disawati nganggo teletong, disawati nganggo batu, sampai kanjeng Nabi itu lari sampai beberapa mil, beberapa kilometer menyelamatkan diri sama teman-temannya. Akhirnya sing muring sapa? Malaikat penunggu gunung itu muring-muring. Kanjeng Nabi nyuwun sewu, sampean kasih izin saya. Gunung iki lho tak brekne karo wong-wong Taif iki mati kabeh. Itu dawuh sapa malah kurang apa nih kanjeng Nabi. Tapi karena akhlaknya kanjeng Nabi, karena kesabarannya kanjeng Nabi lajeng matur tengene malaikat pripun? Ojo. Engko nek sampean dadi gunung mati kabeh, engko terus mana sing nyembah Gusti Allah sapa? Aku sih enek harapan anak-anake mereka itu, cucu-cucu mereka saya berharap sok iku oleh atau berhasil saya dakwahi dan mereka mau menyembah kepada Allah. Sakmono kanjeng Nabi. Maka Gusti Allah dawuh tengene Al-Qur'an, seandainya Muhammad tidak karena lintalahu walau kunta faddan ghalidul qalbi yang faddu, seandainya bukan karena belas kasihanmu, bukan karena kelembutanmu, maka dakwahmu tidak akan berhasil. Disebutkan di dalam Al-Quran bukan kepintaranmu, bukan karena ibadahmu, bukan, tapi karena akhlaknya kanjeng Nabi. Nah, kanjeng Nabi ketika mengalami kesedihan seperti itu, bahkan ketika itu tahun itu disebut dengan tahun apa? Tahun kesedihan atau disebut Amul Husni. Amul Husni atau tahun kesedihannya kanjeng Nabi. Sehingga kanjeng Nabi saat itu